selamat pagi siswa-siswi SMP Kristen Terang Bangsa. Ketemu dengan saya pagi hari ini. Mari sebelum kita awali kegiatan pembelajaran pagi hari ini, kita ingat Tuhan dulu, kita sembah Tuhan dulu. Kita mau sembah Tuhan dengan pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu itu Engkau sediakan bagi kami. Engkau mengangkat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami semua, firman-Mu yang pada pagi hari ini boleh menjadikan rema dalam hidup kami, sehingga dalam hidup kami senantiasa Tuhan melaksanakan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Tema tahunan pada tahun ini, bangkit dan jadilah terang.
Kemudian tema bulanannya rencana Tuhan dalam hidupku. Ayat hafalan untuk bulan ini diambil dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16 berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Saya ambil dari Filipi 2 ayatnya yang keempat yang berbunyi, "Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memerhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Ya, hari ini kita mau belajar, kalau di sini kan tentang egois ya. Apa sih akibat dari egois ya? Di sebuah stasiun televisi, di sana pernah ditayangkan hewan yang berkelahi dengan hewan sejenisnya hanya karena memperebutkan makanan. Ya, saat itu seekor beruang baru saja keluar dari sungai dan hendak menyantap seekor ikan salmon yang baru ditangkapnya. Namun sebelum beruang itu memakan hasil buruannya, tiba-tiba muncul seekor beruang yang lain mencoba untuk merebut ikan tersebut. Beruang yang pertama itu tidak mau mengalah. Ia memberikan perlawanan sehingga terjadi perkelahian antar dua binatang yang sejenis itu. Saat terlibat perkelahian, ikan salmon berusaha meronta-ronta kembali ke dalam air. Ikan tersebut berhasil kembali ke dalam air, berenang, meninggalkan beruang yang sedang berkelahi. Setelah perseteruan selesai, mereka berhenti, kemudian mereka mencari ikan itu. Namun, ikan tersebut sudah tidak diketemukan kembali. Sengketa dan pertengkaran datang dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuh kita. Hawa nafsu digerakkan oleh egois, hasrat untuk memenuhi, memuaskan keinginan hati, memuaskan keinginan diri sendiri. Dalam lingkungan sosial, kita berinteraksi dengan orang lain. Itu sebabnya kita perlu menekan ego kita. Kita perlu belajar untuk mementingkan hak orang lain juga, seperti belajar menghargai pendapat, mementingkan kepentingan orang lain. Karena itu, mari kita mulai dari hari ini, kita belajar untuk menghargai orang lain, tidak memaksakan kehendak kita. Egois membuat kita susah menerima nasihat, justru akan menjerumuskan diri kita ke hal yang salah. Tanpa kita sadari, egois tidak pantas untuk kita pelihara. Lebih baik berlatih menghargai. Egois sendiri memiliki dampak yang negatif. Dampak negatifnya adalah yang pertama, tidak ada tujuan hidup. Jangan bangga jika memiliki sikap egois, karena membuat arah tujuan hidup menjadi tidak jelas. Tidak peduli terhadap orang lain, hidup tidak ada acuan, membuat hidup kita ini asal-asalan. Karena nasihat yang kita dengar itu coba kita singkirkan.
Mari mulai dari hari ini kita memperhatikan nasihat yang itu akan membawa kebaikan buat kita. Akibat yang kedua adalah sulit menjadi seorang pemimpin. Egois membuat seseorang menjadi pribadi yang susah untuk menerima pendapat orang lain. Tentu hal ini membuat sulit menjadi seorang pemimpin. Mengajak anggota untuk bekerja sama, itu merupakan salah satu tugas seorang pemimpin. Tapi jika kita mau mempertahankan pendapat atau kemauan kita didengar, maka kita harus menghormati orang lain. Akibat yang ketiga, sering mengalami kegagalan. Tanpa disadari, egois membuat kita memiliki kepribadian menjadi orang yang susah untuk dibimbing, sehingga akan sering mengalami kegagalan. Karena sebuah kesuksesan dapat terjadi apabila kita mampu bersikap rendah hati. Jadi lebih baik kita mengubah kebiasaan, kita pelihara sikap rendah hati. Itu jauh lebih baik untuk mempersiapkan masa depan kita. Akibat yang keempat yaitu tidak memiliki teman. Dampak negatif dari egois ternyata menjadikan seseorang itu menjadi seorang pemberontak. Tak ada yang mau berteman dengan seorang pemberontak. Justru kita akan dijauhi teman. Akibat yang terakhir dari egois adalah selalu mendapat masalah dalam hidup. Tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Tapi jika kita termasuk pribadi yang egois, pasti kita akan sulit bagi orang untuk menerima pendapat orang lain. Karena kita sudah egois. Mikirnya kita sendiri aja, pendapat orang lain itu nanti tersingkirkan. Untuk mempertahankan suatu yang baik memang susah. Tapi tidak ada salahnya kita mengubah sikap yang buruk menjadi hal yang positif dalam diri kita. Dalam hidup bersama, egois itu ternyata berbahaya. Egois menghancurkan hubungan yang telah dibangun. Egois itu dapat membunuh kasih. Maka, jika kita menginginkan kehidupan yang harmonis, mari kita dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, maupun dalam kehidupan keluarga, kita buang jauh-jauh yang namanya egois. Karena kita sekarang sudah ngerti apa akibatnya egois, mari kita belajar untuk rendah hati, untuk bisa menerima nasihat dari siapapun itu. Yang penting nasihat tersebut adalah nasihat yang membangun. Itu aja firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita tutup firman Tuhan pagi hari ini dengan kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Beri kepada hati kami Tuhan, untuk bisa bersikap rendah hati. Kami ingin Tuhan menjauhi yang namanya egois. Karena kami ngerti Tuhan bahwa egois ternyata tidak baik buat kehidupan kami. Beri kami pertolongan-Mu Tuhan, untuk kami bisa melaksanakan kegiatan pagi hari ini, sehingga pagi hari ini bisa membawa berkat buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang percaya katakan amin.